Jadi pelan-pelan dengan tutur kata yang baik ketika kita berbicara dengan orang tua. Kadang kan ada yang seperti itu. Misal ada punya ayah kok sering judi, ya berhenti untuk judi, Pak berhenti melakukan maksiat, itu pelan-pelan saja dengan cara bahasa yang baik. Yang keenam adalah mengajak orang tua untuk berbuat baik. Wayanhahuma anil mungkar. Itu yang contohnya semisal kayak sholat, duwe bapak seorang patek urung seneng sholat, dijak ngono. Ya wayahe sholat imami, ya wayahe puasa dijak gitu. Wayanhahuma anil mungkar, yang ketujuh adalah mencegah kemungkaran. Misal orang tuanya masih sering bermaksiat, ya diajak untuk berhenti. Itu kenapa? Liyakuna sababan, itu yang ketujuh, liyakuna sababan fi najatihima minan nari kamakana sababan fi wujudihi. Agar seorang anak itu menjadi sebab selamatnya kedua orang tua dari api neraka. Jadi semisal ada anak kok mengajak orang tuanya berbuat baik, ada anak mengajak orang tuanya untuk menjauhi segala hal yang buruk, itu tujuannya bukan karena benci, bukan karena menyuruh, karena tujuannya agar menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Ketika kita mampu bisa melakukan hal yang seperti itu, kita akan menjadi anak yang menjadi penyebab selamatnya kedua orang tua dari api neraka. Kama kana sababan fi wujudihi, seperti halnya kita menjadi sebab wujudnya kita di dunia karena orang tua kita. Nah, dalam firman Allah, qaulullahu ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu sudah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu sambungannya selanjutnya. Setelah kita itu menyembah hanya kepada Allah, selanjutnya perintah Allah apa? Wabil walidaini ihsana. Berperilakulah baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma. Ada kalanya orang tuanya itu masih sudah tua, atau salah satunya sudah tua. Fala taqul lahuma ufin, janganlah kamu berbicara kasar pada orang tuamu walaupun dengan kata-kata uf atau hus. Wong tuane kok digurak ngono. Lah semisal kok kata-kata yang seperti itu menyakiti, kita tidak boleh ungkapkan. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan janganlah kalian membentak-bentak kedua orang tuanya, dan jangan berbicara kecuali dengan pembicaraan yang bagus. Misal kita itu cara ning bahasa Jawa ya belajar basa. Dan jangan sering membentak-bentak. Kita boleh meminta sesuatu pada orang tua. Semisal sampean pengen HP baru, ya minta saja, tapi jangan ketika memang belum bisa, jangan ngamuk, menendang pintu, banting piring, semisal itu yang enggak boleh itu yang seperti itu. Kita minta pada orang tua itu boleh. Yang enggak boleh ketika permintaan itu belum terkabul, kita sampai melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang tua, itu yang enggak boleh, itu seperti itu. Saman pengen sepatu baru, bilang ayahe, bilang ibu, boleh saja. Bu belikan sepatu. Semisal enggak urung iso nduk. Ya, itu diam saja dulu, nanti akan ada waktunya sendiri dibelikan. Lah semisal kok urung duwe sampai banting piring, menendang pintu. Lah itu yang enggak boleh, yang berdosa itu seperti itu. Ketika kita pengen menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kita lakukan hal-hal yang wajib, beribadah pada Allah, terus berperilaku baik pada kedua orang tua. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan menunduklah di depan kedua orang tuamu karena
kasih sayang. Aman ya lek ning ngarepe kancane mlaku biasa ora apa-apa, tapi lek di depan guru, di depan orang tua ya rada munduk, rada ndingkluk, itu yang baik. Yang ngajari dikit itu sudah ada di Al-Qur'annya, itu seperti itu, memang wajib. Itu bukan apa? Bukan kewajiban yang diungkapkan atau diperintahkan oleh ulama, mbah yai atau guru, itu langsung perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'annya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah kepada orang tuamu, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah sayangilah kepada orang tuaku seperti halnya mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu tugas kita sebagai seorang anak. Ada tugas seorang orang tua pada anaknya, ada tugas seorang anak pada orang tuanya. Nah, minimal itu kita bisa menjaga dari hal-hal yang bisa menyakiti hati kedua orang tua. Ketika memang kita tidak bisa mengikuti perintahnya, ya kita lakukan semampunya. Yang penting itu kita tidak menyakiti kedua orang tua. Terus semisal sampean menjadi orang tua, ya jangan lupa orang tua itu juga punya hak pada orang tuanya, pada anaknya. Anak juga punya hak pada orang tuanya. Harus imbang. Rapeh nih kok sama nanti menjadi orang tua semena-mena saenake, akhirnya dengan dalil Al-Qur'an terus anaknya di Pulau Soro, ya enggak boleh yang seperti itu. Orang tua itu mengajari kita, merawat kita itu karena beliau itu menyayangi kita. Hadza liyakhusal umma bi ziyadatil birri liqaulin nabi. Dan hadis-hadis di atas itu dikhususkan pada ibu. Yang lebih dihormati itu adalah ibu, karena ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati alal walidi di'fani. Berbuat baik pada kedua orang tua, dari orang tua wanita, berbuat baik pada ibu itu melebihi pada ayahnya atau orang tua laki-laki berkali dua. Maksudnya kalau semisal ayah sampean, ibu sampean punya masukan, nah, ayah saman suruh sekolah di sini, ibu saman suruh sekolah di sini. Nah itu kalau menurut hadis kita dahulukan menghormati ibu dulu, dengan mengalahkan apa yang menjadi pilihan ayah. Maksudnya apa? Semisal saman menjadi anak, kok pengen melayani, nggekne kopi, nggekne wedang. Yang dhisik digekne sapa? Yang dhisik digekne adalah ibunya dulu. Karena dalam ayah sama ibu itu yang bagi seorang anak itu yang wajib didahulukan adalah ibunya. Tapi kalau wanita nanti ketika sudah menikah jadi suaminya. Tapi kalau masih menjadi anak itu yang didahulukan ibunya. Ketika ibunya sudah meninggal baru kita yang pertama dihormati adalah ayahnya. Nah, gitu. Jadi dalam hidup, zaman hidup itu kan ada prioritas siapa saja orang-orang yang harus saya hormati dulu, kan ngono. Ketika kita masih di sekolah, di lembaga atau di pondok itu adalah gurunya. Ketika sampean sudah pulang itu adalah orang tuanya. Nah, orang tua saya dua, semisal masih hidup semua, ada ayah, ada ibu, siapa yang paling saya dahulukan? Ibunya dulu. Nah, ketika ada pilihan ibu esaman ngongkon iki, bapak esaman ngongkon iki, pilih yang disuruh ibu dulu. Itu sesuai dengan yang ada di kitab Taisirul Akhlaq, sesuai yang ada di hadisnya itu seperti itu. Baru ayah. Nah, ketika semisal cocok semuanya ya diikuti, berarti kan gitu. Nah, yang penting perintahnya itu perintah yang tidak berbau maksiat. Nah, ini tentang hak-haknya kedua orang tua pada anaknya.